وبأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أغننا بالعلم وارزقنا بالعلم بما تقوى لنا بالآخرة يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله من ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. Faqaidama wa ada dalika, maka ketika adapun dia gula pemuda yang dikirim oleh raja untuk belajar sihir, cuma di tengah-tengah ada perjalanannya ada rumahnya Rafi, seorang ahli ibadah. Akhirnya pemuda itu mampir ke rahib itu, mendengarkan duduk bersamanya dan mendengarkan pembicaraannya. Ternyata pemuda itu sangat kagum kepada rahib. Jadi ketika dia mendatangi tukang sihir itu, lewat dulu bertemu dengan rahib dan dengan orang yang ahli ibadah itu, dan duduk bersama beliau. Maka ketika dia datang ke tukang sihir itu dipukul dan dia mengeluh kepada sang rahib. Lalu sang rahib itu mengatakan, ketika engkau takut kepada tukang sihir, maka katakan saya ditahan oleh keluargaku, dan ketika takut kepada keluargamu, maka katakan saya dicegah oleh tukang sihir. Bagaimana buah anda lagi, maka ketika buah adapun dia pulang menjadi di atas keadaan yang demikian disebutkan tadi itu, ada ketik pada waktu itu ada datang sebuah ulam ada batin pada binatang batin yang besar. Dalam satu riwayat, binatang yang besar itu adalah singa. Singa yang besar. Al-Habasatinas telah menahan atau mencegah, telah menahan apa dabah karena kepada manusia. Jadi manusia tidak bisa lewat karena dihadang oleh binatang besar itu yang dalam riwayat disebutkan adalah singa. Bahwa maka berkata siapa pula, siapa pemuda itu, al-yawma a'lamu aslahi wa qadara pada hari ini aku mengetahui siapa aku. Aslahi wa qadara, apakah tukang sihir atau yang lebih utama, amir rahib waktu, ataukah rahib seorang yang ahli ibadah itu yang lebih utama? Maka ada kemudian mengambil sebuah bulan ajaran pada batu. Maka berkata sebuah bulan, Allahumma ikana amrul rahib ahwa ilaika min amri sahil faqul hadita ba'da yawmiyanas. Allahumma adu Allah, ingkana jika ada amrul rahibi apa
yakunu ahabba ilaika, yang lebih dicintai ilaika kepada engkau, min amri sahih, dari urusannya, dari perkaranya tukang sihir. Fakul haridaba, maka hendaklah membunuh engkau haridaba, pada ini hewan yang besar tadi, yang dalam suatu keterangan yaitu asad atau singa. Hatta yang jelas sehingga bisa lewat an-nasu, siapa manusia, lama. Kemudian melempar separuh gelang kepada berapa? Fakatah, maka membunuh siapa gelang kepada berapa? Komaterna, dan bisa lewat an-nasu, siapa manusia. Jadi pada suatu ketika ya, dalam keadaan pemuda itu muda mandir antara tukang sihir dan rahib, seorang yang ahli ibadah, di mana beliau sangat kagum kepada orang yang ahli ibadah itu, sampai dipukul oleh tukang sihir. Maka dalam keadaan seperti itu ada binatang besar yang mencegah manusia, sehingga manusia tidak bisa lewat karena itu singa, menakutkan. Maka seorang pemuda itu mengatakan, pada hari ini aku tahu apakah tukang sihir yang lebih utama atau orang yang ahli ibadah yang lebih utama. Maka dia mengambil batu lalu mengatakan, ya Allah, jika urusannya ahli ibadah ini lebih dicintai kepada engkau dari urusannya tukang sihir, maka bunuhlah binatang ini sampai manusia bisa lewat. Hanya dilempar oleh pemuda itu dengan batu, maka ia berhasil membunuh binatang yang besar itu dengan satu lemparan. Hanya manusia bisa lewat karena sudah tidak ada yang menghadang lagi. Maka berarti maka datang seekor ular setelah peristiwa itu, Allah kepada ahli tukang ahli ibadah itu. Maka berkata lalu kepada ular, orang pemuda itu, Allah itu seekor orang ahli ibadah. Bunaya anakku, antal yawma antal ini. Ada engkau pada hari ini yang lebih utama atau yang lebih utama ini dari aku. Engkau pada hari ini lebih utama dari aku. Pada kau Nabi kemarin telah sampai dengan Amerika dari urusanmu, apa sesuatu awal yang melihat sama aku. Kau telah sampai puncaknya. Engkau pada hari ini lebih utama dari aku. Karena satu lebaran batu bisa membunuh singa. Wa'inaka sabutana, dan sesudah kau sebentar akan diuji sama kau, diberikan ujian, diberikan cobaan. Engkau, anakku, pada hari ini engkau lebih utama dari aku. Telah sampai dari urusan engkau apa yang aku lihat, dan sesungguhnya engkau akan diuji, diberi cobaan. Pada kulita pada tertulah alik, maka apabila kulita diuji sama engkau, diberi cobaan sama engkau, pada tertulah maka jangan menunjuk engkau alih kepada aku. Kalau engkau diberi ujian, jangan aku tunjukkan aku. Wakana ulama, diberi ulama orang kosong. Wakana, dan ada ulama siapa pemuda diberi ia menyembuhkan siapa ulama al-ahmad inilah dengan izin Allah al-ahmad pada orang yang buta dari lahirnya, wal abros, dan orang yang gelap, orang yang kena penyakit
Gelang itu asalnya gejalanya itu asalnya bibirnya putih, kuku-kukunya putih, akhirnya putih. Memang itu penyakit yang aib, termasuk aib yang bisa seandainya itu terjadi pada suami istri bisa dikembalikan. Bisa tidak mau sama suaminya, bisa nggak mau sama istrinya, bisa ikhtiar apa dia akan berhenti melanjutkan pergaulannya atau tidak, karena itu termasuk aib. Itulah. Walidawinas, jadi sang bulan pemuda itu bisa menyembuhkan orang yang sejak lahir tidak ada matanya, tidak melihat dan punya penyakit belang. Walidawinas dan mengobati siapa bulan, walidawi dan mengobati siapa bulan nasa pada manusia. Dan ada itu tulis walidawi dan mengobati siapa bulan nasa pada manusia min sa'iril adawa, dari banyak penyakit sisa-sisa penyakit lain itu bisa diobati. Fasalkan dari sulil mulki, maka mendengar dari siapa orang yang duduk firman tidak ada maliki bagi raja, jadi orang yang selalu mendamping raja, jadi sulil mulki di maliki ya, jadi sulil maliki orang yang duduk mendamping di maliki bagi raja. Karena berambil ada sahabat jenis, berambil adalah buta sahabat jenis. Jadi pendampingnya raja itu ada buta, jadi buta. Maka datang siapa jenis kepada Zulam bihadaya ketiba dengan hadiah yang banyak, hadiah yang banyak membawa hadiah. Maka mahamuna laka mau in anta syafaitani. Mahamuna, apakah sesuatu yang ada di ini tempat dari hadiah-hadiah yang ada itu, adapun sesuatu mahamuna yang ada di sini tempat, lalu jangan pilih engkau. Ajma semuanya. In anta syafaitani, jika ada engkau syafaitani, ialah menyembuhkan sama engkau kepada. Jadi pendamping raja itu yang duduk bersama raja itu mendengar bahwa ada pemuda yang ahli pengobatan, lalu dia membawa hadiah yang banyak, lalu mengatakan apa-apa yang ada di sini itu milik kau semua, jika engkau bisa menyembuhkan saya. Maka mereka berkata sebabnya ini dah asfi ada. Sesungguhnya aku lah asfi, ialah tidak bisa menyembuhkan apa-apa ada pada seorangku. Saya tidak bisa apa-apa, saya tidak bisa menyembuhkan seorang. Innama yashfillahu ta'ala, hanya sebenarnya yashfi menyembuhkan Allah Ta'ala, sebab Allah Maha Luhur. Hanya yang menyembuhkan, yang bisa menyembuhkan itu hanya Allah, aku tidak bisa apa-apa.
maut itu billahi ta'ala pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah malu sama Allah, Allah taala maka menemukan kepada jenis Allah taala sama Allah taala. Jadi karena pemudanya itu tidak, saya ini tidak bisa menyembuhkan satu orang pun. Yang menyembuhkan itu hanya Allah. Jika engkau beriman kepada Allah taala, aku berdoa kepada Allah, maka Allah menyembuhkan engkau. Akhirnya karena dia ingin melihat menamping raja itu, lalu dia beriman kepada Allah, maka Allah yang menyembuhkannya. Adal malika, maka datang siapa Jalis al-malika pada raja. Pada jalasa ilaihi kama kana Idris, maka duduk siapa Jalis ilaihi pada raja kama kana, sebagaimana kana ada siapa Jalis Idris, kama sebagaimana kana ada siapa Jalis Idris, dia ada duduk siapa Jalis. Jadi kemudian setelah sembuh, maka dia mendatangi raja, duduk sebagaimana biasanya. Duduk sebagaimana biasanya. Biasanya yaitu duduk bersama raja. Faqala lahu Malik, maka berkata lahu kepada Jalis dan Malik bisa raja. Lalu rajanya mengatakan, ini yang nomor ini tidur apa nulis? Ada yang tidur, yang tidur di lantai. Jadi akhirnya orang penamping raja itu duduk bersama raja, lalu rajanya tanya, siapa mengatakan Rasul? Siapa orang partai yang mengembalikan selatan alaika terhadap engkau, seorang pada penglihatan engkau? Siapa yang mengembalikan kamu bisa melihat lagi? Kata raja. Boleh. Berkata sama Jalis, Rabbi ialah Tuhan. Jadi tidak mengatakan ulang. Yang menyembuhkan itu, yang mengembalikan aku bisa melihat kembali adalah Tuhan. Adalah Tuhan. Boleh. Berkata sama raja, apakah Rabbun ghairi? Dan apakah kamu punya Tuhan ghairi selain aku? Kalau tidak arti secara artinya walakah, dan apakah kaya bagi kau Rabbun ada Tuhan ghairi yang selain aku? Apakah kau punya Tuhan selain aku? Kata rajanya. Allah berkata sama Jalis, Rabbi wa Rabbul. Ada Tuhanku dan Tuhan kau adalah Allah. Jadi penamping raja itu mengatakan setelah beriman kepada Allah, ditanya oleh raja, siapa yang mengembalikan penglihatanmu? Dia jawab, Tuhanku. Lalu rajanya mengatakan, apakah engkau punya Tuhan selain aku? Lalu pendampingnya itu mengatakan, Tuhanku dan Tuhan engkau adalah Rabbi Rabbukum, Tuhanku dan Tuhanmu
menunjuk pada sang pemuda. Fajr pula, maka didatangkan bimulamnya apa dengan pemuda itu. Wabaklah lahul malik. Maka berkata lahu kepada bulan al-maliku siapa raja. Sudah ditunjuk pemuda itu oleh yang dulu pendampingnya raja, karena dia disiksa sudah tak kuat. Ini ajarannya siapa? Kalau langsung mengatakan Tuhanku dan Tuhan engkau adalah Allah, hanya menunjuk kepada. Lalu pemudanya didatangkan oleh raja, kepada al-malik. Kemudian berkata lahu kepada Abdullah al-malik siapa raja. Rajanya berkata kepada sang pemuda, Bunayya, qad balagha min sidqika ma yaqulu al rasa wa taf'al. Anakku, qad balagha min sidqika, telah nyampai min sidqika dari sihir kau, apa sesuatu untuk dirimu yang menyembuhkan engkau al-akmaha pada orang buta, wala rasa dan orang belah, wa taf'al dan kau melakukan dan melakukan. Kamu ini sihirmu sudah nyampe ke tingkat tinggi, menyembuhkan orang yang buta, orang yang belah, dan kau lakukan apa? Banyak. Kau ada. Maka berkata siapa bilang, ini la ashfi. Sesungguhnya aku la ashfi, dan tidak bisa menyembuhkan sama aku ahadan pada seseorang pun. Aku ini, sungguh aku ini tidak bisa menyembuhkan seorang pun. Ini namanya yashfi. Hanya sesungguhnya yashfi yang menyembuhkan Allah ya Allah. Yashfi Allah, menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Kata pemuda itu, aku ini tidak menyembuhkan siapapun, yang menyembuhkan adalah Allah. Akhadahu falam yazal ma'alim. Maka menangkap siapa raja pada bulan. Akhirnya ditangkap juga pemuda itu. Falam yazal ma'alim, maka tidak henti-hentinya siapa raja ma'alim, ialah menyiksa siapa raja pada bulan. Terus disiksa dan dalam rahim sampai menunjuk siapa bulan dalam rahim pada sang pendeta itu, sang ahli ibadah, sampai menunjuk sang ahli ibadah. Jadi ahli rahim. Maka didatangkan apa dengan rahim. Kemudian didatangkan itu sang ahli ibadah itu, bagi lalu maka dikatakan lalu kepada rahim. Katakan kepada rahim, kalau yang ahli ibadah itu, irji' an dini, kembalilah engkau dari agama engkau. Jadi yang orang yang ahli ibadah itu dari umat sebelum kita disuruh kembali oleh raja, kembali dari agama engkau, maka tidak mau siapa raja. Rakyatnya tidak mau, dipaksa oleh raja, tetap tidak mau. Da'a bil minsyar. Maka da'a bil minsyar, memanggil siapa raja bil minsyar dengan geraji, gergaji, dengan geraji. Fa wudi al minsyar min mafrid ra'sih, maka diletakkan al minsyar pada gergaji itu, gergajinya diletakkan fi mafriqi ra'sihi, di tempat tempat berbelahnya rambutnya rahim. Jadi ini kan ada belahan rambut, kalau dibelah, kemudian gergajinya itu diletakkan di belahan rambutnya. Atau ma'asyikau, sehingga jatuh syikau apa? Bagian separuh pecahan daripada belahan daripada rakit.
belah dua sampai sudah terbelah, akhirnya dipanggil lah itu jalisnya itu orang yang biasa duduk mendampingi rakyat. Jadi dipaksa. Ini betapa kuatnya keimanan daripada beliau-beliau. Diancam sampai digeraji, dibelah dua, tetap saja. Jadi betapa sabarnya orang itu beragama, sehingga diancam sebagaimana apapun, ya tetap dia tidak bergeming dan mempertahankan agamanya. Matinya mati syahid. Allah. Jadi kita ini harus menjaga keimanan. Apapun yang terjadi, kita pertahankan keimanan. Jadi itulah berjuang dalam keadaan sabar. Allah. Ayo yang tidur-tidur ini dulu. Ini jangan pergi tidur. Saya nggak mau ditakuti. Faslun fi luzum al-ikhtiyati fi ahdi ad-din wa ahdi al-ilmi. Ya. Faslun ialah suatu fasal fi luzum al-ikhtiyati, di dalam wajibnya berhati-hati fi ahdi ad-din, di dalam mengambil agama, wa akhdil ilmi, dan mengambil ilmu. Jadi saudara berguru, mengambil agama dan mengambil ilmu harus berhati-hati. Seolah orang udah nyaman mahfil. Jadi itu hati-hatilah di dalam mencari ilmu dan mencari agama, mengambil agama dan mengambil ilmu. Berhati-hati. Wal indari an fitnah ahli bidah, dan wajib memperingatkan, menakut-nakuti an fitnah ahli bidah, dari fitnahnya orang yang ahli bidah. Ahli bidah. Jadi bid'ah itu melakukan sesuatu yang baru, yang bertentangan dengan agama. Kalau sesuatu yang baru yang tidak bertentangan dengan agama, malah untuk memperlancar, untuk mempertahankan agama, untuk mengajarkan agama, tidak apa-apa. Kalau bertentangan, jelas melanggar Al-Quran dan hadis, yang baru itu adalah bid'ah. Tidak semua yang barang yang baru itu bid'ah. Yang dimaksud bid'ah di sini adalah bid'ah sayyi'ah. Wal munafiqin, dan orang-orang munafik. Jadi awas fitnahnya orang munafik. Wal immatil mudhillin, dan imam-imam, pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Jadi ada fitnah dari orang yang ahli bid'ah, orang-orang munafik, dan imam-imam yang hanya menyesatkan. Ada pimpinan yang menyesatkan. Zalzal al-ikhtiyatu fi akhdil ilmi, wajib apa berhati-hati fi akhdil ilmi, di dalam mengambil ilmu. Jadi kalau berdoa orang baca ilmu, tidak berhati-hati
dijadikan guru. Allah. Wala tahmilhu amman la yu'rafu bil-talab. Dan jangan membawa engkau kepada ilmu amman dari orang la yu'rafu yang tidak diketahui siapa man bil-talab dengan mencari ilmu. Jangan mengambil ilmu dari orang yang Anda tidak tahu dari mana dia mencari ilmu. Jadi jejak, rekam jejak daripada gurunya harus jelas. Jangan mencari ilmu dari orang yang tidak diketahui di mana dia mencari ilmu. Dari mana dia mencari ilmu? Jadi harus jelas ini mencari ilmu kemana. Udah. Mau tidur semua. Lama, biasa. Ini apa yang dikerjakan tadi? Jadi jangan mencari ilmu dari orang yang tidak diketahui dengan mencari ilmu. Dari di mana dia mencari ilmu? Harus tahu rekam jejak dari gurunya itu. Dia cari ilmu dari mana ke mana jelas. Seperti pendiri pondok ini, Imam Hajib, itu dari belajar dasar di pondok Padang dan Majolan dari ke Jamal, kemudian ke Sidobudi, ke Muslim, Abdul Alim, kemudian ke Nurul Jadid, ke Kiai Hashim Zaini. Itu jelas gurunya aja. Jelas. Jangan mencari ilmu dari orang yang tidak jelas ilmunya. Oke, jelas kan? Ngerti ya? Wala amman yaglibu fi hadithin nas. Dan jangan mencari ilmu aman dari orang yaglibu yang bohong, yang dusta syabana fi hadithin nas dalam bercerita kepada manusia. Dia kalau bercerita bohong. Jadi kalau orang bercerita kepada orang itu bohong, kita bisa cari ilmu dari dia. Jangan cari ilmu dari orang bohong. Cerita cek lecek. Wa in kana la yakذب fi hadits Rasulullah SAW. Sekalipun karena ada siapa orang, siapa man, layak dulu, ialah tidak dusta siapa man, di hadits Rasulullah SAW. Dalam hadisnya Rasulullah SAW. Sekalipun dia tidak dusta dalam hadisnya Rasulullah SAW. Ini kalau hadis, ya dia baca kitab hadis. Tapi kalau berbicara dengan orang, dusta. Itu jangan dijadikan guru. Jangan dijadikan guru. Kamu harus cari gurunya itu ya jelas nasab keilmuannya, silsilah keilmuannya dari siapa kepada siapa. Ini bukan kata saya, yang katanya Abdul Syekh Hashim Asy'ari, guru bangsa, pendiri Nahdlatul Ulama. Rawa Ibnu Sirin rahimahullah, dan menceritakan sahabat Ibnu Sirin rahimahullah. Sirin menceritakan, semoga memberi rahmat kepada Ibnu Sirin, Allah subhanahu. Hadzal ilmu dinun. Adapun ini ilmu dinun adalah agama. Ilmu itu adalah agama. Jadi ilmu itu urusan agama, bukan urusan budak. Jadi itu urusan agama. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum, maka dalam melihat